Halo, assalamualaikum, kembali lagi di video saya. Nah, hari ini saya penasaran dengan satu sepeda. Ini adalah sepeda Helios LT8 yang sudah di stop produksinya. Sepeda ini menarik karena kebetulan ada satu klien yang nitip jual sepeda Helios LT8-nya di warung sepeda Jogja. Saya nggak punya dokumentasi video yang cukup, makanya saya ngambil beberapa video. Video yang pertama ini saya ambil dari channelnya Goes Gayeng yang sudah menampilkan spesifikasi dari si Helios ini secara lengkap. Tadi kita bisa lihat mulai dari fork, kemudian dari beberapa part yang dipakai, semuanya udah lengkap. Ada beberapa koreksi yang nanti akan saya berikan ya. Si Helios LT8 ini kabarnya dibuat molding frame-nya itu di Cina. Dia nggak dibikin di Indonesia seperti Stratos S7 atau S8, tapi dibikin di Taiwan dan di rebranding Polygon. Makanya harganya sedikit berbeda, sedikit lebih mahal daripada Stratos S7 ataupun Stratos S8 yang bahkan sudah sama-sama menggunakan grup set Shimano R7000, 7020, R8000 dan 8020. Nah, apa istimewanya dari si Helios LT8 ini dan kenapa kemudian dia dihentikan produksi? Saya kurang tahu secara pasti kebijakan internal dari Polygon, tapi yang jelas menurut saya sih ini salah satu sepeda terbaiknya dari Polygon. Dengan harga yang cukup menarik, dia bisa berkompetisi sebenarnya di pasar ya menurut saya. Hanya mungkin permasalahannya adalah pemasaran dari Polygon yang kurang bagus atau kurang mendukung untuk si Helios ini sampai akhirnya dia di stop produksi. Helios LT8 sendiri terakhir diproduksi tahun 2020. Jadi tahun 2021 tuh udah nggak ada produksi Helios lagi dan hanya menghabiskan stok dari tahun 2020. Si Helios LT8 ini cuma punya satu clear warna, merah dan hitam, dengan spesifikasi yang udah mumpuni ya. Dia udah pakai Ultegra R8020 loh. Terus dia juga udah pakai wheelsetnya full chrome disc brake 400 yang menurut saya juga sudah cukup oke. Sisi geometrinya dia beda dengan Stratos yang seat stay-nya agak turun ya. Kalau Stratos itu turun tapi nggak turun banget juga, jadi agak sedikit beda kalau dibandingin si Tarmac misalnya. Si Helios LT8 ini cenderung lebih lurus, bentuk seat stay-nya langsung bergabung dengan si top tube. Jadi dengan kombinasi kayak gitu, maka ukuran si Helios ini dia jadi bisa lebih kecil dengan size yang sama ya. Ini misalnya size-nya XS, S, M mungkin yang kita sering jumpai S dan M. Dia S dan M-nya itu lebih kecil daripada size-nya Stratos, dipengaruhi oleh si geometri dari LT8 ini sendiri. Nah, seperti apa bentuk aslinya kita nanti akan lihat review dari YouTuber yang lain yang saya ambil videonya di sini. Saya rasa ini nggak melanggar hukum publikasi di YouTube karena saya menambahkan unsur baru, yaitu informasi yang saya berikan dalam bentuk rekaman suara atau audio recording ya, jadi nggak ada masalah. Nah, yang menarik, bobot dari si frameset Helios ini adalah 1,2 kg aja, jadi cukup ringan. Saya pernah nembang framesetnya Ueleo, itu bobotnya frame dan fork serta seat postnya itu kalau nggak salah sekitar 1,3-1,4 kg. Jadi Helios LT8 ini masih lebih ringan daripada framesetnya si Ueleo. Nah, kita akan sekarang lihat kayak apa penampakannya secara langsung. Yuk. Oke, ini adalah penampakan asli dari si Helios LT8 di size yang di video yang saya ambil ini. Saya mengambil size S. Video ini dibikin oleh Om Maulana. Saya rasa sih warna aslinya ini sangat menarik ya, sangat dekat dengan ekspektasi yang saya harapkan ketika saya lihat brosurnya. Karena di beberapa sepeda Polygon yang lain, Stratos misalnya, itu ada kayak gap antara foto yang ada di brosur dengan sepeda aslinya. Saya sempat terkejut di beberapa seri Stratos, misalnya S2 atau S3 di awal-awal kemunculannya tahun 2021. Nah, si Helios ini warnanya benar-benar premium, terlihat sangat bagus, dan menurut saya sih ini sudah close to the standard of international bike. Dari warna merahnya dan doff-nya tuh kelihatan gak abal-abal ya, kelihatan sangat premium.
Semuanya di frame-nya sudah menggunakan internal kabel routing. Kemudian droppernya masih menggunakan NTT ya, sayangnya stem juga NTT, saddle juga NTT. Saya nggak tahu kenapa Polygon berpartner dengan NTT bahkan untuk seri Heliosnya sekalipun. Frame ini sudah UCI approved, ada tulisan LT8 di sisi kiri, Helios LT8. Kemudian yang juga mungkin kita perlu perhatikan adalah jenis karbon yang dipakai. Ternyata karbon yang dipakai si Helios ini pasti pakai Toray 700 ya, dengan perpaduan dengan high modulus karbon yang digunakan di beberapa bagiannya. Jadi nggak semua bagian. Nah ini surprising karena bahkan framenya si Elvas misalnya atau framenya Ueleo itu sudah menggunakan Toray 800 untuk Ueleo, dan Elvas bahkan mengklaim frame yang digunakan itu sudah menggunakan Toray 1000. Jadi Toray yang digunakan di Helios ini agak sedikit di bawah dari jenis karbon yang digunakan di Elvas maupun Ueleo. Giant dia menggunakan Toray 800 di beberapa seri sepedanya, ada juga yang menggunakan Toray 1000. Jadi ya sebenarnya sih sepeda ini nggak ketinggalan banget. Kalau di Trek misalnya atau di spesialis mereka menggunakan karbonnya sendiri. Trek punya seri OCLV, kalau si spesialis dia punya seri VAC, carbon VAC 9, 10 dan seterusnya. Jadi ini sedikit beda. Nah grup setnya ini sebenarnya bukan R8000 ya, tapi sebagian besar komponennya memang R8000, tapi di bagian yang paling penting yaitu drifternya dan kalipernya itu menggunakan R8020. Nah ini menarik karena di tahun itu mungkin ini satu-satunya sepeda Polygon yang pakai 8020 selain Stratos S8. Mungkin Stratos S8 muncul belakangan pakai 8020. Helios ini adalah sebenarnya cikal bakalnya sepeda Polygon yang menggunakan grup set paling terbaru. Grup setnya full chrome racing 4DB yang saya rasa juga sudah cukup baik. Oke, saya jarang punya video yang cukup bagus dan stabil ya di rekaman perjalanan. Nah kebetulan saya punya satu video yang cukup oke. Ini dari salah satu YouTuber juga, nanti akan saya sebutkan sebagai kredit di komen yang saya buat. Nah ini adalah performa sepedanya di area rollingan, tanjakan dan turunan, area-area yang biasanya menjadi menjadi signature-nya untuk sepeda-sepeda import yang biasanya suka digunakan untuk climbing dan rollingan. Saya suka atau saya teringat dengan sepeda Giant TCR ya kalau kita ngomongin climbing dan rollingan, karena emang menurut saya Giant punya kelebihan di sisi itu, utamanya di TCR. Saya setuju kalau buat climbing dan rolling Giant emang oke, dengan harga yang terjangkau ya menurut saya itu Giant masih oke banget buat tanjakan dan turunan, utamanya di versi TCR. Versi Propel dan versi Devi-nya atau yang untuk endurance-nya sih saya rasa nggak ada yang terlalu istimewa dari Giant, tapi memang TCR-nya Giant oke banget. Nah ini adalah rekaman perjalanan. Sayangnya kita nggak punya speedometer yang tampil di video, jadi kita nggak tahu ini kecepatan yang ditempuh masnya di video ini berapa kilometer per jam. Mungkin nanti si yang punya video ngelihat videonya dan bisa memberikan komentar di video yang saya posting kali ini. Yang jelas sih dari dari cara dia masuk ke tikungan dan segala macam sih sepeda ini seharusnya cukup stabil. Kalau masnya pun ini adalah seorang pro, saya rasa dari cara beloknya nggak terlalu pro banget ya, artinya dia masih terlalu melebar di tikungan dan seterusnya. Jadi sepeda ini untuk dikendarai oleh seorang yang nggak terlalu pro seperti saya juga, itu nggak akan ada terlalu masalah di sisi handlingnya. Oke. Nah, mungkin buat teman-teman yang punya pengalaman dengan si Helios LT8 ini bisa juga sebutkan di kolom komentar. Saya ingat satu teman saya namanya Mas Adit yang dulu juga menggunakan Helios LT8 sebelum akhirnya dia pindah ke Giant TCR ya.
Kata Mas Adit sih LT8 udah enak, nggak ada keluhan juga, nggak rewel sepedanya. Cuma emang untuk akselerasi dia masih agak kurang katanya Mas Adit juga. Dan di area tanjakan sepeda ini agak berat. Saya rasa sih ini masuk akal karena frame dari si Helio sendiri menurut saya nggak didesain buat nanjak ya. Dia lebih condong ke sepeda aero atau mungkin untuk long endurance. Setelah Mas Adit kemudian pindah ke Giant, Mas Adit sendiri bilang waktu climbing sama saya dari Paris ke arah Kopi Panggang, emang Giant punya keuntungan dibandingkan Helios untuk area tanjakan. Tapi untuk trek datar yang saya lihat sih Mas Adit selalu bisa sampai di average speed kayak 30 sampai 35 km per jam ya. Bahkan dengan Heliosnya pun. Dengan Giant TCR juga saya lihat grafiknya segitu, tapi memang ada kenaikan sekitar average speed sekitar 3 km per jam. Jadi kesimpulan saya sih Helios ini masih enak, pasti jauh lebih enak jika dibandingkan dengan versi Stratos misalnya. Karena dia yang pertama udah karbon dan menurut saya sih karbonnya lebih bagus. Saya curiga mungkin cost yang dikeluarkan si Polygon untuk memelihara produksi dari si Helios ini terlalu tinggi dan dijual dengan revenue yang mungkin terlalu sedikit sehingga produksinya dihentikan. Mungkin ada benarnya juga kalau frame Helios ini ternyata tidak dibuat di Indonesia dan dibuat di luar kemudian diimport ke Indonesia dalam bentuk frame SAT. Jadi harga sepedanya jadi seharusnya lebih mahal dari yang dituliskan oleh Polygon di webpage mereka. Nah, mungkin ada pro dan kontra di komentar saya ini. Silahkan teman-teman bisa posting komentarnya di kolom komentar. Oke, mari kita nikmati perjalanan menarik dari si Mas YouTuber satu ini. Oh, Bambi juga ternyata. Kalau saya nggak tahu peredaman getarannya kayak apa ya ini. Dia terlihat menghindari jalan yang bergelombang ya sebisa mungkin. Dan kalau dilihat dari steering tube-nya yang juga diklaim menggunakan karbon sih harusnya nggak terlalu bermasalah ya. Artinya harusnya gonjangannya nggak terlalu terasa. Oke. Wow, tapi cukup bumpy juga. Kalau di jalanan yang bergelombang, kayaknya dia cukup nggak nyaman ya ridernya. Kalau dilihat dari bahasa tubuhnya, ketika dia kena gonjangan tuh kerasa banget ngayunnya. Oke. Mungkin itu dulu ya review yang bisa saya berikan dari video 3 video yang sudah saya ambil. Nanti akan saya teruskan kreditnya. Buat teman-teman yang tertarik sama si Helios ini, teman-teman bisa kepoin juga di video-video mas-masnya yang saya ambil ini. Oke, terima kasih sudah menonton videonya. Jangan lupa subscribe, like, comment, dan share kalau teman-teman suka sama videonya. Mudah-mudahan menjadi tambahan referensi buat yang lagi nyari Helios LT8. Jangan lupa kunjungi IG kami Warung Sepeda Jogja. Terima kasih. Assalamualaikum.